Kubu Joko Widodo, Anda sudah memulai perang semesta dengan melaporkan 12 orang terlapor yang namanya hari ini mulai disidik. Anda meskipun tidak mengaku bahwa 12 nama itu Anda yang laporkan, pada faktanya SPDB telah menunjukkan ada 12 nama terlapor yang diantaranya pelapornya adalah saudara Joko Widodo. Kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo, dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Anies yang mana ini kok Ahmad Kozinudin yang saya tampilkan pertama, kemudian cuplikan video Anies Baswedan waktu penjatuhan vonis kepada Tom Lembong, sesudah penjatuhan vonis sidang Tom Lembong. Jangan salah mengerti dulu kawan-kawan, saya tidak mencaplok-caplok video-videonya. Itu adalah pernyataan Ahmad Kozinudin, pengacaranya Abraham Samad dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipat setelah pemanggilan Abraham Samad, pada waktu pemanggilan Abraham Samad hari ini. Dan lihat nanti pernyataan dari Abraham Samad dan pernyataan Ahmad Kozinudin ini cocok sekali dengan pernyataan Anies Baswedan yang 4 poin. Setelah Tom Lembong divonis, bukan setelah Tom Lembong diberikan abolisi, tapi setelah Tom Lembong dijatuhi vonis oleh hakim, di situ kan Anies Baswedan sangat kecewa dan dia menitipkan pesan. Apa pesannya? Bahwa ini akan terjadi lagi kepada semua orang, beratus juta orang lagi akan terkena seperti Tom Lembong. Di mana Tom Lembong tidak bersalah tapi kan dikriminalisasi. Begitu juga orang-orang yang sekarang dikriminalisasi dengan pencemaran nama baik yang dikadukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya. Kenapa kita katakan dikriminalisasi dan kenapa saya cocokkan dengan ucapan Anies Baswedan? Mari kita ikuti step by step yang dikatakan Anies Baswedan pada waktu Tom Lembong divonis 4,5 tahun. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Perhatikan kata-kata Anies Baswedan. Jika Tom Lembong bisa dikriminalisasi dengan cara seperti itu, jutaan orang lagi juga bisa. Dan sekarang kena kepada Abraham Samad. Dia dipanggil ke Polda Metro Jaya, dijadikan saksi pencemaran nama baiknya Jokowi yang bisa jadi tersangka nantinya. Panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, equal before the law, Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Nah, kenapa saya samakan kasus Tom Lembong ini dengan Abraham Samad? Kasus Tom Lembong tak ada mens rea, tak terbukti ada aliran dana korupsi kepada dia. Ini dibuat-buat oleh kejaksaan. Terbukti akhirnya kan Prabowo mengeluarkan abolisi. Artinya apa? Tom Lembong kata Prabowo tak bersalah. Secara sederhananya begitu. Tom Lembong hanya dikriminalisasi oleh aparat, dikriminalisasi oleh kejaksaan karena kejaksaan yang memperkarakan Tom Lembong. Dan di sini juga Abraham Samad dan kawan-kawan termasuk Roy Suryo itu dikriminalisasi oleh kepolisian. Tapi kan ada pelapornya, Jokowi yang mengadukan. Tapi cara laporan ini seharusnya Jokowi menunjuk orang langsung siapa yang mencemarkan nama baiknya. Tapi Jokowi melalui pengacaranya tak pernah menunjuk siapa yang mencemarkan nama baiknya. Coba bayangkan, Jokowi cuma melaporkan sebuah peristiwa. Saya dicemarkan nama baiknya oleh sebuah peristiwa. Harusnya peristiwa itu yang dijadikan tersangka. Karena pencemaran nama baik itu namanya delik aduan. Delik aduan itu apa artinya? Harus ada orang mengadu. Udah ada orang yang mengadu, yang melaporkan Jokowi. Jokowi harusnya menunjuk orangnya, siapa-siapa yang mencemarkan nama baiknya. Bukan dengan mengatakan peristiwa. Tidak bisa dituntut sebuah peristiwa. Harus ada orang yang mencemarkan nama baiknya. Atau pohon yang mencemarkan nama baiknya. Tunjuk gajah. Atau gajah lambang PS itu yang mencemarkan nama baiknya. Tidak bisa seperti itu. Ini terlaksana. Bisa dilaksanakan. Bisa memanggil orang saksi. Seharusnya tidak bisa dipanggil saksi-saksi sebelum ditunjuk siapa orang yang mencemarkannya. Baru bisa dipanggil seperti Abraham Samad ini.
Dan pemanggilan saksi ini hanya dicari-cari oleh kepolisian, sama dengan Tom Lembong dicari-cari oleh kejaksaan. Padahal tidak ada kasusnya, tidak ada korupsinya. Di sini juga tidak ada pencemaran nama baiknya. Kalau ada pencemaran nama baik, tolong ditunjuk oleh Jokowi. Siapa orang yang mencemarkan dirinya? Karena delik aduan tidak seperti delik umum. Kalau delik umum melaporkan pencuri, pencurinya siapa? Silakan Pak Polisi cari pencurinya. Tapi ini adalah delik aduan, harus jelas siapa yang memfitnah. Videonya kan sudah dikumpulkan, ada 24 video. Dari video itu siapa? Dan terakhir sudah muncul 12 nama. Kita tidak ingin, kita justru diadu domba dengan penyidik Polda Metro Jaya yang seolah-olah nama itu bukan muncul dari saudara pelapor Joko Widodo, tapi muncul dari Polda Metro Jaya. Padahal kepolisian Polda Metro Jaya tidak punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama saudara Joko Widodo untuk menetapkan siapa orang-orang yang merasa merendah-rendahkan saudara Jokowi dan menghina-hinakan saudara Jokowi berkaitan dengan isu ijazah palsu. Ini kan cocok dengan alur peristiwa kriminalisasi kepada Tom Lembong. Tidak ada kasusnya. Kalau di sini tak ada orang yang ditunjuk oleh Jokowi. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, orang yang menuduh ijazahnya palsu ini, ijazah sendiri belum dipastikan asli atau palsunya. Ini lebih parah lagi daripada kasus Tom Lembong. Tidak tahu itu ijazah itu ada, asli atau tidak ada. Atau memang palsu, belum dibuktikan itu, orang sudah dituduh mencemarkan nama baik dan tidak ditunjuk pula orang-orangnya, polisi yang menunjuk. Ini kan lateyung semuanya ini. Hukum seperti ini membuat runtuh negara ini. 3. Apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Perhatikan yang dikatakan Anies Baswedan. Jika pelaksanaan hukum seperti ini yang amburadul, kan begitu kata Anies Baswedan, sesungguhnya negeri ini sedang dalam menuju keruntuhan. Itu pula yang diucapkan oleh Abraham Samad waktu mau diperiksa sebagai saksi pencemaran nama baik Jokowi. Memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, bukan peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira Makanya Ahmad Kozainuddin pada waktu konferensi pers mendampingi Abraham Samad itu mengajak perang Jokowi. Karena Jokowi inilah yang akan menyebabkan keruntuhan bangsa ini dengan adu domba sesama warga negara, adu domba sesama rakyat, adu domba sesama bangsa. Saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk memenjarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat. Terbukti dari laporannya ternyata penyidikan yang hari ini ditingkatkan dari penyelidikan ada pasal yang bisa untuk digunakan menahan. Adapun laporan-laporan lainnya baik oleh Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret Samuel Seuken sebenarnya tidak memiliki nilai hukum karena hari ini kasusnya adalah ijazah Jokowi yang dipersoalkan, bukan ijazahnya Lecumanan, bukan ijazahnya Andi Kurniawan, bukan ijazahnya Samuel Seuken. Jadi kami tegaskan, cara melapor yang nimbrung di persoalan dalam Jokowi ini justru akan menambah pecah belah anak bangsa. Dan hari ini sudah tidak penting lagi sepertinya apakah ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan atau tidak. Karena faktanya kami melihat masyarakat ditunjukkan atau tidak ada bedanya. Hari ini kita sudah terbelah. Hari ini anak bangsa tercerai-berai hanya karena membicarakan ijazah saudara Joko Widodo yang sejak awal semestinya saudara Joko Widodo bisa menunjukkannya dan segera melerai perpecahan di antara anak bangsa sehingga tidak perlu lagi ada yang saling lapor-melapor. Kubu Joko Widodo, Anda sudah memulai perang semesta dengan melaporkan 12 orang terlapor yang namanya hari ini mulai disidik. Anda meskipun tidak mengaku bahwa 12 nama itu Anda yang laporkan, pada faktanya SPDP telah menunjukkan ada 12 nama terlapor yang diantaranya pelapornya adalah saudara Joko Widodo. Karena itu
bagi kita rakyat yang cinta kebenaran, cinta keadilan, yang ingin memverifikasi tentang ijazah ini dengan pendekatan ilmiah, bukan dengan pendekatan reuni-reunian, bukan dengan pendekatan klaim pernah punya saudara atau kawan atau seterusnya. Kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo, dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Dan yang terakhir, kepada institusi kepolisian, semestinya yang harus dikejar adalah Sylvester Matutina. Membantu kejaksaan untuk segera meringkus Sylvester Matutina yang sudah divonis 1,5 tahun, yang sampai hari ini masih bebas berkeliaran, bahkan mendapatkan fasilitas dari negara karena dia menjadi komisaris BUMN. Sekali lagi, kami sebagai rakyat tidak ridho uang rakyat untuk menggaji terpidana. Baik, kepada Kalau ucapan Anies Baswedan meminta kepada Prabowo untuk lebih memperhatikan hukum, dengan Tom Lembong sudah dibuktikan oleh Prabowo. Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Dan pertanyaan kita, apakah ucapan Anies Baswedan ini akan terbukti nantinya? Terbukti lagi bahwa Prabowo akan memberikan abolisi atau amnesti ataupun menutup perkara ini? Ini kita tunggu. Tapi kalau ini perkara ini lanjut terus, siap-siaplah kata-kata Anies Baswedan terbukti. Kita menuju kehancuran. Sama seperti kata Anies Baswedan, sama seperti kata Abraham Samad, dan sama juga dengan Ahmad Zainuddin yang bersiap berperang dengan Jokowi. Terima kasih.